Setelah itu terlihat Cuyun ada di kampung halamannya, yakni ada di keluarga Dacu. Ia pun mengingat di masa lalu ketika masa kecilnya bersama Liu Xiang. Ketika itu Cuyun kecil memberikan sebuah kupu-kupu kepada Liu Xiang. Cuyun menanyakan apakah Liu Xiang menyukai kupu-kupu. Karena menyukainya, Cuyun berlari untuk menangkap kupu-kupu tersebut yang hilang. Namun Cuyun terjatuh ketika akan menangkap kupu-kupu itu. Liu Xiang menolong Cuyun yang terjatuh. Ia pun menyalahkan dirinya yang menyebabkan Cuyun terjatuh dan terluka. Tapi ternyata Cuyun berhasil menangkap kupu-kupu tersebut dan memperlihatkannya kepada Liu Xiang. Kembali ke masa sekarang, ternyata Liu Xiang juga ada di tempat di mana Cuyun mengingat masa lalunya. Diperlihatkanlah kupu-kupu pink yang membawa Cuyun bertemu dengan Liu Xiang. Cuyun mengatakan bahwa begitu banyak tahun telah berlalu dan Liu Xiang masih menyukai kupu-kupu. Liu Xiang meminta maaf karena ini salahnya bertahun-tahun melewatkan begitu banyak hal dengan Cuyun. Direspon oleh Cuyun bahwa waktu yang hilang bukanlah sesuatu yang tidak dapat diperbaiki. Setiap kali Liu Xiang melihat lautan, berarti Liu Xiang tidak pernah basah kuyup seperti air. Setengahnya karena kultivasi dan setengahnya karena Liu Xiang sendiri. Liu Xiang menanyakan apakah Cuyun tidak menyalahkan dirinya karena tidak selalu bersama dengan Cuyun. Dijawab oleh Cuyun bahwa ia telah merindukannya selama bertahun-tahun dan jangan melewatkannya lagi bersama Liu Xiang. Mereka berdua pun berpelukan di sana. Hal itu dilihat oleh King Feng, ibunya Cuyun dan juga Yandu. Kata Yandu, mengapa King Feng tidak melihatnya sendiri ke bawah? Tapi kata King Feng, ini adalah perjuangan dari Cuyun untuk mendapatkan istrinya kembali. Bahkan King Feng memperagakan Cuyun yang berteriak-teriak siang-siang di tengah hujan bagaimana bisa hidup tanpa Liu Xiang. Ketika itu Cuyun menanyakan di manakah King Feng mendapatkan buku pengalaman yang ia baca, yang ia peragakan itu. King Feng langsung memberikan hormat dan ia malu kepada Cuyun. Cuyun mengatakan bahwa ia berencana untuk mengadakan jamuan makan. Ia menyuruh King Feng untuk mengatur semua itu. Sementara di tempat lainnya diperlihatkanlah ada seorang pria yang mengatakan kepada warga di sana bahwa ini adalah rumah dari leluhur Cuyun dan kita tidak bisa membiarkan orang-orang dari pasar ini merusak suasana. Pria itu menyuruh untuk membayar. Dua orang di sana juga membicarakan tentang Zheng Lang yang tergila-gila kepada Cuyun. Sebulan lalu sebuah gigi digali dari patung di rumah tuan kota yang adalah patung Cuyun. Dan semua orang mengatakan bahwa Zheng Lang itu tidak masuk akal. Lalu muncullah seorang di sana yang adalah King Feng. Ia mengatakan beraninya melakukan pembongkaran paksa di depan rumahnya. Tapi kata orang itu ia hanya ingin mendapatkan koin. Yang pada akhirnya King Feng pun meminta maaf. Muncul juga Cuyun di sana bersama yang lainnya. Para warga di sana juga menyadari bahwa yang datang itu adalah Cuyun, Master Pavilion Wanjian. Semuanya pun terkejut dengan hal tersebut. Lalu muncullah Zheng Lang yang langsung menghampiri Cuyun dan mengatakan bahwa ia adalah penggemar Cuyun. Dan ia senang bisa melihat Cuyun yang sebenarnya. Ia pun memperlihatkan bukti gambar dan juga patung ukiran Cuyun. Ia juga menunjukkan koleksi gigi yang ia ambil dari patung Cuyun. Ia juga selalu merawat gigi itu setiap harinya siang dan sore. Cuyun merespon bahwa ia akan mengadakan pesta malam ini. Ia menyuruh Zheng Lang itu untuk datang ke rumahnya jika punya waktu. Diperlihatkanlah di tempat jamuan makan, semuanya pun bersiap. Zheng Lang juga menyuruh pelayan yang mempersiapkan dekorasi untuk membuat tempat ini indah. Karena ini adalah tugas yang disampaikan oleh leluhur Cuyun. Tidak lama muncul Cuyun bersama para jenderal seperti Yao Zai dan juga yang lainnya. Cuyun bilang bahwa minuman anggurnya harus enak. Di sana juga muncul para guru besar termasuk keluarga Cuyun dan juga putra Cuyun Cuking. Di situ Putri Chu bilang bahwa bibinya dibesarkan dalam toples anggur. Ia pun menantang kepada semua pria yang ada di sini tidak akan bisa banyak minum daripada dirinya yang adalah seorang wanita. Semuanya pun masuk untuk merayakan jamuan makan. Terlihat King Feng menyuruh Nona Nanggong untuk ke dalam seperti yang lainnya, tapi Nona Nanggong tampaknya tidak mau. Ia pun duduk di sini saja.
听你的意思，不是中人居然也来了。 Setelah hal itu, Chuyun dan semuanya pun minum bersama dan makan-makan. 7 jenderal terkesima dengan keluarga kerajaan benua Qiankun. 2 orang yang di sana juga membicarakan bahwa keluarga kerajaan benua Zhengling dan benua Qiankun ternyata mereka semua adalah keturunan dari leluhur Chuyun. Tidak lama muncullah senior Lin dan juga para murid Chuyun dari pavilion Wanjian bersama para senior. Senior Lin bilang, inilah tempat di mana Chuyun dilahirkan dan baru kali pertama ia datang ke sini. King Feng akan mengajak para senior untuk berjalan-jalan, tapi nampaknya senior tidak mau karena ia sangat tertarik dengan rasa malu orang ini di masa lalu yang adalah Chuyun. Tapi saat itu Nona Yuyan tahu apa yang ingin ditanyakan. Namun tiba-tiba saja penjaga di depan berteriak karena para iblis datang yang padahal itu adalah para bawahan Chuyun seperti Kaisar Semut, Ratu Kupu-Kupu dan juga yang lainnya. 我倒是很感兴趣。 Dua orang yang menjaga itu terkejut, tidak peduli ras apa yang datang, pastinya mereka akan tunduk kepada roh Chuyun. Setelah hal itu, Chuyun dan lainnya pun ada di dalam rumah untuk makan-makan dan juga yang lainnya. Dikatakan oleh Wu Jingsu, tunggu sampai Chuyun kenyang dan menjadi puas. Ia meminta Chuyun untuk berlatih dengannya. Tapi dikatakan oleh senior Lin bahwa Wu Jingsu pikirannya itu hanya untuk bertarung saja. Senior Lin bilang lebih baik buat semua orang mabuk terlebih dahulu, yang akhirnya semuanya pun setuju dengan hal tersebut. Namun tiba-tiba saja ada yang mengatakan bahwa ratu telah tiba, yang ternyata itu adalah putri Chuyun yang adalah Wu Yi. Terlihat di situ Wu Yi sudah tumbuh dewasa dan Wu Yi adalah ratu di keluarga Chuyun. 脑子里除了打架还是打架。 Wu Yi memberikan hormat kepada ayahnya yang juga sebagai kaisar pedang roh. Chuyun meminta maaf kepada putrinya dikarenakan ia tidak bisa bersama dengan Wu Yi selama bertahun-tahun. Namun kata Wu Yi itu tidak masalah karena ia bisa mengerti tentang hal itu dan ayahnya tidak perlu meminta maaf. Dikatakan oleh senior Lin memang lebih baik punya anak perempuan. Kemudian diberitahu oleh Chuyun dari benua roh sejati ke benua Qiankun. Ia mendukung semua usaha dari semuanya dan membantu sepanjang perjalanan. Chuyun pun mengajak bersulang untuk semuanya untuk merayakan ini dan atas usaha mereka semua. Lalu direspon oleh Yoyo bahwa ia bertemu dengan bos Chuyun itu beruntung dan mari kita berpesta. Hingga akhirnya pesta pun dimulai sampai malam. 责任无以明白。说这些干帮助，除谋改开宴吧。 Terlihat Kuang Seng bersaing dengan Yando untuk siapa yang lebih bisa bertahan dalam minum. Terlihat di atas genteng Wu Yi mendatangi ayahnya yang adalah Chuyun. Dikatakan putrinya bahwa ia merindukan ibunya. Bahkan ia berdoa setiap malam kepada bulan agar membawa Chuyun kembali kepadanya. Dan akhirnya terkabul dan Chuyun telah kembali kepadanya. Tapi ia juga meminta kepada bulan untuk membawa ibunya kembali seperti ayahnya. Ia pun memeluk ayahnya karena apakah ia tidak serakah meminta sekaligus Chuyun dan ibunya untuk kembali bersamanya. Tidak lama muncullah Liu Xiang di sana yang mengatakan untuk lakukan apa yang Chuyun mau. Tapi kata Chuyun ia pasti akan membawanya kembali. 把母亲也带回来。我想母亲做什么，就一定会带他回来的。 Setelah itu terlihat Chuyun dan Liu Xiang berjalan-jalan di pasar kota. Chuyun menanyakan mengapa Liu Xiang terburu-buru keluar sebelum jamuan makan berakhir. Apakah ada masalah yang mendesak? Direspon oleh Liu Xiang bahwa ini bukan masalah besar karena ia punya sesuatu untuk Chuyun. Liu Xiang menunjukkan sesuatu yang adalah patung es cinta yang adalah patung Chuyun. Ia mengatakan bahwa ia akan menghadapi pertempuran antara dua dunia. Mengumpulkan bahan-bahan ini dari batu fantasi spiritual kristal misterius Qiankun dan kepercayaan dan harapan semua orang ada di kedua dunia. Manusia binatang yang melihat patung itu terkesima, ini adalah sungguh patung yang realistis. Para warga pun bersujud untuk menghormat kepada patung Chuyun karena dialah orang yang menyatukan alam semesta dengan sebilah pedang satu tangan. Mereka menyebut Chuyun dengan kaisar pedang roh abadi. Lalu kekuatan keberuntungan masuk ke dalam Chuyun dan Chuyun merasakan bahwa ini kekuatan keberuntungan yang sangat kuat.
Kekuatan keberuntungan itu ternyata dari para warga yang bersujud dan menghormat kepada Chuyun. Tidak lama muncullah kakek Mo yang melapor kepada Chuyun. Sesuai permintaan Chuyun, ia telah menghabiskan jiwanya untuk mencari Ye Qianhan. Lebih tepatnya, tidak bisa menemukan jiwa Ye Qianhan yang tersisa di dua dunia, di benua-benua Qiankun dan benua Zhengling. Kata Liu Xiang, tenang saja karena pastinya akan menemukan jiwa dari Ye Qianhan yang tersisa. Chuyun menyuruh agar Liu Xiang dan kakek Mo kembali saja. 用尽神魂，你们都回去吧。恐怕 Setelah hal itu, Chuyun bermeditasi. Ia mengatakan karena tidak bisa menemukan jiwa Ye Qianhan, ia khawatir cara satu-satunya adalah dengan menggunakan kesadaran ilahi untuk mencari jiwa itu, dan itu berada jauh di dalam tanah reinkarnasi. Chuyun pun berada jauh di dalam tanah reinkarnasi. Ia mengetahui setiap berada di sini, setiap saat kesadaran memudar. Terlihat Chuyun menemukan jiwa Ye Qianhan yang ada di tengah air, lalu dikatakan oleh seorang kakek yang muncul di sana. Bahkan langit dan bumi pun terperangkap oleh cinta. Itu adalah seorang kakek yang sedang mabuk dengan meminum arak. Chuyun yang melihat kakek itu, ia menjadi heran. Ia tidak bisa melihat tingkat kultivasi dari kakek tersebut. Dikatakan oleh kakek itu bahwa cepat atau lambat jiwa akan menghilang. Jadi lakukanlah dengan cepat. Lebih baik segera kembali karena kesadaran di sini bisa memudar kapan saja. Tapi kata Chuyun, ia sudah berjanji kepada putrinya untuk membawa ibunya kembali. Direspon oleh kakek itu bahwa Chuyun masih jauh dari level itu untuk membawa jiwa kembali. Dijelaskan oleh kakek itu bahwa Kaisar Abadi hanyalah ambang batas. Jika Chuyun ingin menyelamatkan jiwa Ye Qianhan, masih harus mencapai tanah suci, membawa jiwa Ye Qianhan kembali ke dunia. Chuyun berterima kasih atas saran dari senior kakek tersebut. 天地，回他，你听着，倒下救活他。 Kemudian Chuyun pun bermeditasi untuk mempraktekkan apa yang dikatakan oleh kakek itu untuk terus mencapai tanah suci. Namun tampaknya itu sulit. Dikatakan oleh kakek itu bahwa klon Chuyun itu berbeda dengan tubuh asli, bahkan lebih kaku dari hubungan ibu mertua dan menantu perempuan. Mengapa Chuyun tidak meminta bantuan orang tua itu? Dikarenakan ia akan memberikan Chuyun beberapa petunjuk. Ia menganggap bahwa generasi muda tidak memiliki prinsip moral. Tapi karena kakek itu baik, ia tidak tega melihat Chuyun menghancurkan kultivasi sendiri seperti ini. Ia mengatakan jika Chuyun bisa merasakan kekuatan surga, memimpin kekuatan jiwa, mungkin itu bisa menstabilkan jiwa. Kakek itu pun mengajak Chuyun keluar untuk melihat dunia. Lalu mereka berdua pun ada di tengah badai petir. Dijelaskan oleh kakek bahwa jalan menuju surga itulah hukum dunia. Chuyun merasakan bahwa elemen emas, kayu, air, api, tanah, angin, embun beku, hujan, salju, guntur. 须能够稳固神魂，人不讲武德。走。 Kekuatan surga itu tidak lebih dari sekedar perubahan alam yang tidak terhitung jumlahnya. Hal itu pun dibenarkan oleh kakek. Chuyun mengerti bahwa darah yang tertumpah oleh prajurit di medan perang ini juga bisa dikatakan kekuatan surga. Namun kata kakek, Chuyun hanya memiliki alam surga dan bumi. Tapi ia hanya menyadari bahwa pertarungan dan pembunuhan itu tata letak yang lebih kecil. Kakek menjelaskan, lihatlah dunia yang makmur ini. Chuyun mungkin memiliki beberapa pemahaman bahwa ini hanyalah kehidupan orang-orang biasa. Dan Chuyun tidak memperhatikan dengan seksama. Kakek menyuruh Chuyun untuk melihat teman-temannya yang sedang merayakan jamuan makan. Di situ para senior sedang minum dan makan. Ibunya Chuyun juga bilang bahwa putrinya Chuyun terlalu lelah untuk mengelola benua sejati tahun ini. Namun kata Wu Yi, ini sudah tanggung jawabnya sebagai ratu. 看这尘世如此发沙，何局？普通百姓的生活吧。无意，这些年起光屁股长大。 职责所在。 Chuyun pun mengatakan kepada kakek apakah yang dimaksud oleh kakek, bahwa kebahagiaan semua makhluk hidup juga merupakan hukum alam. Tapi kata kakek, apakah Chuyun hanya melihat kebahagiaan? Lalu diperlihatkanlah seorang yang sedang mengetuk pintu. Orang itu tampaknya tidak diperbolehkan untuk masuk ke dalam keluarganya, dikarenakan orang itu punya bayi yang lahir dengan ki dan darah yang tidak mencukupi. Lalu pria itu pun meminta tolong kepada Chuyun bahwa anaknya lahir kurang dari 100 hari yang lalu. Chuyun menyuntikkan kekuatannya kepada bayi itu dan menyuruh pria itu agar segera pulang.
Chuyun pun menyerap kekuatan keberuntungan dari orang-orang yang mengalami berbagai banyak hal seperti kesedihan, kemarahan, rasa sakit, dan segala macam rasa. Hingga akhirnya Chuyun mengerti tentang roh surga, yakni berisi semua jenis kehidupan di dunia. Dan ini adalah kehidupan orang yang kamu cintai. Ketika itu Chuyun mengingat Ye Qianhan ketika bersama dirinya dan putrinya di masa lalu, menjalani kebersamaan bersama. 天道之地，说，咱只能含泪和世间的人生百态。 Chuyun menggambar kenangannya dengan Ye Qianhan dan juga putrinya. Dikatakan oleh kakek ini tidak buruk karena bahkan di usia yang masih sangat muda, ia bisa memahami jalan cinta yang agung. Ia mengatakan dalam kehancuran abadi banyak orang yang telah menyatukan benua Qiankun. Namun mereka semua terobsesi untuk meningkatkan kultivasi mereka daripada benar-benar peduli terhadap orang-orang di benua ini. Ternyata kakek itu adalah keinginan dari benua Qiankun, selalu mencari master yang bisa dipercaya. Mulai sekarang jalan surga dan bumi tersedia untuk Chuyun gunakan. Chuyun pasti akan menemukan orang yang Chuyun cari. 黎民苍生，被许多人都曾经这以后，前途一直一定能找。 Sementara itu diperlihatkanlah Chuyun dan Nona Hua sedang bertengkar, saling menyuruh pergi satu sama lain. Nona Hua menyuruh Yoya untuk membakar buku yang ditaruh di bawah batu di sisi kiri toilet. Ia mengatakan bahwa hari ini adalah turunnya Chuyun dari langit. Ia pun melemparkan Chuyun ke ruangan yang di situ ada Chuyun. Terlihat di situ Chuyun terkapar sehabis menggambar kehidupan manusia yang bermacam-macam. Tidak lama Chuyun pun terbangun. Chuyun menyuruh untuk Yoyo membuka sebuah toko karena Chuyun akan membuka toko lukisan di masa depan dan melukis di waktu luang untuk melihat pemandangan dunia. Dan tiba-tiba saja lonceng dari Chuyun pun berbunyi. Lalu diperlihatkanlah muncul seorang kaisar surgawi. Ia mengatakan jam kekacauan menemukan siang hari. Ia ternyata melihat benua Qiankun. Diketahui itu adalah kaisar dari klan iblis. Ia melihat menara pemurnian iblis. Ini adalah harta karun tertinggi dari klan iblis dan nampaknya ia akan menggunakannya untuk menyerang. 正好你们来了，就世间风景。这是要做什么？今后早知道，从原来在这前